yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Muri Anggreni dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau Manajemen SDM. Slide pertama ada motivasi. Suatu rahasia sukses dalam organisasi adalah karyawan yang termotivasi dan antusias. Dengan tenaga kerja yang beragam, merupakan tantangan bagi manajer untuk memotivasi karyawan menuju tujuan organisasi bersama. Kemudian yang kedua ada teori dan model motivasi karyawan. Kemudian yang kedua ada teori dan model motivasi karyawan. Yang pertama ada kebutuhan proses, yang kedua ada bala bantuan. Terus kemudian ada bagaimana desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang terakhir ada pemberdayaan. Selanjutnya ada gairah, arah, dan ketekunan perilaku. Yang pertama ada motivasi karyawan mempengaruhi produktivitas. Yang kedua ada bagian dari tugas manajer adalah menyalurkan motivasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada dua jenis imbalan. Yang pertama ada imbalan intrinsik, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dalam proses melakukan tindakan tertentu. Yang kedua ada imbalan ekstrinsik, yang dimana itu diberikan oleh orang lain. Selanjutnya ada model motivasi. Need menciptakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, persahabatan, pengakuan, dan prestasi. Perilaku menghasilkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Hadiah puaskan kebutuhan, penghargaan intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian ada landasan motivasi. Yang pertama ada teori isi, menekankan analisis kebutuhan manusia yang mendasari. Yang kedua ada teori proses, menyangkut proses berpikir yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga ada proses penguatan, ada teori penguatan, yang dimana fokus pada pembelajaran karyawan tentang perilaku kerja yang diinginkan. Terus kemudian ada Terus juga ada human resource, yaitu memperkenalkan konsep pribadi seutuhnya. Yang kedua ada karyawan, itu kompleks dan dimotivasi oleh banyak faktor. Kemudian ada human relation, yang dimana isinya itu penghargaan non-ekonomi seperti kelompok kerja yang menyenangkan. Yang kedua ada pekerja, belajar sebagai manusia, dan konsep manusia sosial lahir. Yang terakhir ada tradisional, yaitu untuk analisis sistematis dari pekerjaan seseorang karyawan. Yang kedua adalah imbalan ekonomi. Slide selanjutnya ada teori isi motivasi, tekanan kebutuhan yang memotivasi orang. Yang pertama ada hierarchy of need theory, ada ergi theory, ada two factor theory, ada accurate needs theory. Kemudian selanjutnya ada hierarki kebutuhan teori. Di sini teman-teman bisa melihat di bagian piramidnya itu ada kebutuhan aktualisasi diri, mewakili kebutuhan untuk pemenuhan diri. Ada esteem needs, yang dimana keinginan untuk citra diri yang positif dan untuk menerima perhatian. Terus juga ada kebutuhan belongingness, yaitu keinginan untuk diterima oleh sesama. Terus juga ada kebutuhan keamanan, yang dimana lingkungan fisik dan emosional yang aman dan terjamin. Yang terakhir ada kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan fisik manusia yang memang membutuhkan dukungan. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada setelah kebutuhan dipenuhi, kepentingannya berkurang dan kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi diaktifkan. Yang kedua ada peluang untuk pemenuhan di luar pekerjaan dan di tempat kerja masing-masing dari 5 tingkat kebutuhan. Terus juga ada ergi teori. Yang pertama ada kebutuhan pertumbuhan potensi manusia, pertumbuhan pribadi, dan meningkatkan kompetensi.
Terus juga ada kebutuhan keterkaitan yang berisi tentang kebutuhan akan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan kesehatan fisik. Kemudian ada teori motivasi dua faktor, yaitu ada area kepuasan, motivator yang berisikan tentang prestasi, pengakuan, tanggung jawab, bekerja sendiri, pengembangan diri, dan motivator mempengaruhi tingkat kepuasan. Terus juga ada area ketidakpuasan, ada higien faktor yang berisikan tentang kondisi kerja bayar dan keamanan, kebijakan perusahaan supervisor, hubungan interpersonal. Faktor kebersihan mempengaruhi tingkat ketidakpuasan. Terus kemudian ada teori kebutuhan acquired yang berisikan tentang need for achievement, yaitu keinginan untuk menyelesaikan suatu yang sulit, menguasai tugas-tugas kompleks, dan melampaui yang lain. Kemudian ada kebutuhan akan keinginan afiliasi untuk membentuk hubungan pribadi yang dekat, menghindari konflik, dan membangun persahabatan yang hangat. Kemudian ada need for power, keinginan untuk mempengaruhi atau mengkontrol orang lain. Terus juga ada teori proses motivasi. Yang pertama ada teori ekuitas, berfungsi pada resepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dibandingkan dengan orang lain. Dan yang kedua ada termotivasi untuk mencari kesetaraan sosial dalam imbalan yang mereka harapkan untuk. Selanjutnya ada metode untuk mengurangi persepsi ketimpangan. Yang pertama ada ubah masukan, kedua ada ubah hasil, yang ketiga ada distorsi resepsi, dan yang terakhir ada tinggalkan pekerjaan itu. Selanjutnya ada teori proses motivasi. Yang pertama ada teori harapan yang berisikan tentang motivasi tergantung pada harapan individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan menerima penghargaan yang diinginkan. Yang kedua ada peduli, tidak dengan mengidentifikasi jenis kebutuhan tetapi dengan proses berpikir yang digunakan individu untuk mencapai penghargaan. Yang terakhir ada berdasarkan usaha, kinerja, dan hasil yang diinginkan. Kemudian ada perspektif penguatan tentang motivasi. Yang pertama ada penguatan positif dalam memberikan konsekuensi yang menyenangkan dan bermanfaat. Yang kedua ada pembelajaran penghindaran, yaitu penghilangan konsekuensi yang tidak menyenangkan mengikuti perilaku yang diinginkan. Kemudian ada hukuman. Hukuman adalah pengenaan hasil yang tidak menyenangkan pada seseorang karyawan. Yang terakhir ada kepenuhan, adalah penarikan imbalan positif, perilaku tidak lagi diperkuat, oleh karena itu kecil kemungkinannya untuk terjadi di masa depan. Yang terakhir ada jadwal penguatan. Yang pertama penguatan berkelanjutan, yang kedua penguatan parsial, yang ketiga jadwal interval tetap, yang keempat ada jadwal rasio tetap, yang kelima ada jadwal variabel dan interval, dan yang terakhir ada jadwal rasio variabel. Selanjutnya ada desain pekerjaan untuk motivasi. Desain pekerjaan penerapan teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Yang kedua, penyederhanaan pekerjaan. Desain pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan oleh satu orang. Terus juga ada rotasi pekerjaan. Desain pekerjaan yang secara sistematis memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya untuk memberikan mereka variasi dan simulasi. Terus juga ada object enlargement, yaitu desain pekerjaan yang menggabungkan serangkaian tugas menjadi satu pekerjaan baru yang lebih luas untuk memberi karyawan variasi dan tantangan. Dan juga kemudian ada pengayaan pekerjaan, yang dimana desain pekerjaan yang menggabungkan pencapaian, pengakuan, dan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaan. Terus ada work redesign, yaitu ada perubahan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas diri, untuk pengalaman kerja, dan untuk meningkatkan produktivitas diri sendiri.
Selanjutnya ada ide motivasi untuk masa bergejolak. Organisasi semakin banyak menggunakan berbagai jenis kompensasi insentif sebagai cara untuk memotivasi karyawan ke tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kompensasi variabel dan bentuk pembayaran beresiko adalah alat motivasi utama. Kemudian selanjutnya ada memperdayakan orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Ada informasi, karyawan menerima informasi tentang kinerja perusahaan. Yang kedua, ada pengetahuan, karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada kekuasaan, karyawan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan substansif. Yang terakhir, ada imbalan. Imbalan diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan berdasarkan selanjutnya ada memberi makna untuk bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan motivasi tingkat yang lebih tinggi dan membantu orang mendapatkan penghargaan intrinsik dari pekerjaan, mereka adalah menanamkan dengan rasa penting dan bermakna. Kemudian ada ide motivasi untuk masa bergejolak, yaitu ada peran manajer saat ini bukan untuk mengkontrol orang lain, tetapi untuk mengatur tempat kerja sedemikian rupa sehingga setiap orang yang pertama bisa belajar, bisa menyumbang, dan tumbuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.